Tidak semua kasus memiliki akhir. Di Indonesia, ada peristiwa-peristiwa besar. Korban jatuh, saksi berbicara, bukti dikumpulkan. Tapi kebenaran tidak pernah benar-benar ditemukan. Ada yang ditutup secara paksa, ada yang dibiarkan menggantung, dan ada yang seolah tidak boleh diselesaikan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kasus misterius di Indonesia yang hingga hari ini tidak pernah terpecahkan sepenuhnya. Ini bukan sekedar cerita kriminal, ini adalah potongan sejarah gelap yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Mari kita mulai dari kasus yang paling dikenal, namun paling banyak menyisakan tanda tanya. 7 September 2004, Munir Said Tholib, aktivis HAM paling vokal di Indonesia, meninggal dunia di dalam pesawat menuju Belanda. Awalnya disebut sakit biasa, namun hasil autopsi berkata lain. Munir diracun arsenik. Beberapa orang diproses hukum, salah satunya pilot cadangan. Tapi pertanyaan terbesarnya bukan siapa yang meracuni Munir, melainkan siapa yang memerintahkannya. Hingga hari ini, dalang utama kasus Munir tidak pernah diumumkan secara resmi. Dokumen intelijen hilang, beberapa saksi menarik pernyataan, dan kasus ini perlahan menghilang dari ruang publik. Jika Munir dibunuh karena apa yang ia ketahui, maka pertanyaannya, rahasia apa yang terlalu berbahaya untuk diungkap? Mei 1993, seorang buruh perempuan bernama Marsinah ditemukan tewas. Tubuhnya penuh luka, tanda penyiksaan berat. Marsinah dikenal vokal menuntut hak buruh, dan sebelum kematiannya, ia terlibat konflik dengan pihak berwenang. Beberapa orang sempat ditangkap, namun pengakuan berubah-ubah, bukti tidak konsisten. Akhirnya, semua terdakwa dibebaskan. Hingga kini, tidak ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah. Marsinah menjadi simbol, korban yang namanya dikenang, tapi keadilannya hilang. Apakah ini pembunuhan individual, atau ada kekuatan yang terlalu besar untuk disentuh hukum? Awal 1980-an, warga menemukan mayat-mayat di jalanan, tanpa identitas, luka tembak di kepala. Fenomena ini dikenal sebagai Petrus, penembakan misterius. Tidak ada pengadilan, tidak ada laporan resmi detail, hanya satu narasi. Korban disebut penjahat. Tapi siapa yang menembak? Atas perintah siapa? Dan berdasarkan hukum apa? Hingga hari ini, Petrus tidak pernah diselidiki secara tuntas. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada daftar korban resmi. Jika hukum boleh mengambil nyawa tanpa proses, maka di mana batas keadilan itu sendiri? Tahun 1998, di beberapa daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, ratusan orang dibunuh oleh massa. Mereka dituduh sebagai dukun santet. Yang aneh, banyak korban bukan dukun. Beberapa hanyalah orang tua, beberapa tokoh masyarakat. Daftar nama korban beredar cepat, seolah sudah disiapkan. Hingga kini, tidak pernah jelas siapa yang menyebarkan isu, siapa yang mengatur amukan massa, dan mengapa aparat terlambat bertindak. Apakah ini murni ketakutan masyarakat, atau ada pihak yang memanfaatkan kekacauan? Menjelang reformasi, sejumlah aktivis dan mahasiswa diculik, sebagian kembali dengan cerita penyiksaan, sebagian lainnya tidak pernah kembali. Hingga hari ini, keberadaan mereka tidak diketahui. Ada pengakuan, ada investigasi internal, namun tidak ada jawaban akhir tentang siapa yang bertanggung jawab. Mereka bukan sekedar hilang, mereka seolah dihapus dari sejarah. 5 kasus, 5 peristiwa besar, korban nyata, bukti pernah ada, tapi kebenaran tidak pernah sepenuhnya sampai ke publik.
Pertanyaan sekarang bukan hanya siapa pelakunya, tapi juga mengapa kasus-kasus ini dibiarkan menggantung. Apakah karena keterbatasan hukum atau karena kebenaran terlalu berbahaya untuk dibuka? Jika sejarah ditulis oleh pemenang, maka kasus-kasus ini adalah bagian yang sengaja dihapus. Jika Anda merasa kisah-kisah seperti ini penting untuk diingat, dukung channel ini dengan subscribe, karena selama masih ada yang mau bertanya, kebenaran belum benar-benar mati.